subscribe, like, dan komentar untuk sahabat semua. Salam sukses, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa antena 4G yang sering direkomendasikan oleh Munir TV, yang digunakan langsung maupun yang digunakan oleh pelanggan Munir TV di area yang blank 4G, bahkan di area yang sinyal 4G-nya timbul tenggelam, ataupun bahkan menguatkan sinyal 4G di lokasi yang memang full bar, menjadi lebih kuat throughputnya maupun menjadi lebih tinggi speednya, download upload maupun menjadi lebih bagus latensinya, pingnya, jitternya, dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa antena yang sudah pernah direkomendasikan dan bahkan sudah pernah direview untuk sahabat semua, baik langsung maupun sekedar untuk diuji. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah antena dari log periodik Huawei. Antena ini sangat direkomendasikan untuk area yang blank 4G, bahkan di video sebelumnya area yang dihambat oleh bukit ataupun gunung, bahkan dihambat oleh bukit 90% lebih. Kita menggunakan antena log periodik dari Huawei ini sangat rekomendasi untuk mendapatkan parameter LTE yang cukup signifikan atau maksimum parameter LTE yang cukup bagus dibandingkan dengan tanpa menggunakan antena dari log periodik Huawei. Namun sayangnya antena ini sudah langka di pasaran, khususnya yang brand Huawei. Yang kedua adalah log periodik juga, log periodik Lintratek, baik yang 41 cm maupun yang 51 cm, seperti varian yang ada pada log periodik Huawei. Log periodik Lintratek ini juga menjadi brand ketika log periodik Huawei sudah semakin langka di pasaran, maka tergantikan dengan log periodik dari Lintratek. Throughputnya, penambahan performa download uploadnya maupun kualitas latensi semakin membaik antara log periodik Huawei dan log periodik Lintratek. Rekomendasi untuk sahabat pilih saat ini. Jika LPDA Huawei sudah mulai langka, maka log periodik dari Lintratek menjadi solusinya. Yang pertama, karena bentuknya yang begitu simpel, tidak terlalu besar, tidak beresiko untuk jatuh ataupun bahkan memberatkan tiang antenanya, maka log periodik baik dari Huawei maupun Lintratek ini menjadi pilihan untuk area-area tertentu yang rawan angin ribut yang bisa menyebabkan tiangnya berat dan jatuh. Karena bentuknya simpel, bahkan berada dalam lindungan plastik fibernya. Oke, log periodik Lintratek dan log periodik Huawei yang sangat direkomendasikan dan banyak digunakan oleh pelanggan Munir TV sampai saat ini. Yang kedua adalah antena dari Yagi, antena Yagi Grid yang lokal. Yagi Grid lokal ini juga sangat rekomendasi, baik yang horizontal maupun yang vertikal maupun Yagi Grid single cat train. Antena Yagi Grid dari horizontal yang awalnya kita gunakan di beberapa pelanggan Munir TV, munirtv.id maupun munirtv.com, ini sangat berpengaruh atau bahkan sangat berefek. Peningkatan yang signifikan dari download uploadnya, bahkan perbaikan latensinya dari penggunaan antena ini. Antena ini jika dibeli pada saat ini langsung terinclude dengan kabel. Kabelnya kita bisa request di tempat jualannya, biasa dijual oleh Bang Tommy. Yagi Grid horizontal maupun Yagi Grid vertikal maupun Yagi Grid single cat train yang terbaru, single cat train juga sangat rekomendasi. Untuk penggunaan beberapa device, diantaranya pada device TP-Link MR400, TP-Link 6400 maupun MR100, semua log periodik maupun Yagi Grid ini, baik yang horizontal, vertikal maupun single cat train, ini sangat cocok. Cara di penggunaan di device Huawei, terutama Orbit dengan brand Huawei. Untuk penggunaan di Orbit Star H2, hampir semua Yagi Grid dan LPDA ini cocok. Bahkan kita wajib melakukan settingan eksternal secara manual tanpa harus settingan otomatis. Kemudian pada Yagi Grid vertikal, pada penggunaan beberapa device kita harus setting ke eksternal. Kita tidak bisa membiarkan otomatis.
Kemudian di Yagi Grid Single Gate kebanyakan otomatis pun langsung terbaca eksternal. Dengan demikian support untuk semua device 4G, terutama untuk TP-Link dan Huawei. Inilah beberapa antena yang sering sekali digunakan oleh pelanggan Munir TV. Di antaranya adalah log periodik Huawei, log periodik Lintratek, kemudian Yagi Grid dari horizontal, Yagi Grid vertikal, dan Yagi Grid Single Gate. Kemudian ada beberapa antena yang kecil saja yang mungil seperti antena Gate yang pernah kita review sebelumnya. Antena Gate tanpa dimodifikasi, antena Gate tanpa ditambahkan embel-embel reflektor yang besar. Kita uji yang kecil dan polosan saja, ini pun sangat worth it di BTS di bawah 5 km tanpa hambatan, ini pun sangat worth it. Kemudian ada satu antena dari brand Huawei juga, antena indoor yang panjang kabelnya hanya 5 meter. Huawei Omnidirectional IF78 ini sangat rekomendasi, terutama buat sahabat yang sering menanyakan untuk mobile link, untuk berjalan di mobil maupun untuk di kapal. Karena 360 derajat dalam menerima sinyal 4G, kemudian sangat peka atau sensitif dalam menerima sinyal 4G. Bisa meningkatkan performa pada saat kita mobile maupun kita berada di indoor yang tidak ribet untuk meninggikan antena sampai menjadi outdoor. Indoor yang cukup rekomendasi juga, 5 km kita pernah uji dengan antena dari omnidirectional Huawei ini, cukup fantastis, ada peningkatan dan device-device yang kita gunakan. Oke, itu khusus untuk beberapa antena yang sering sekali digunakan. Bahkan ada antena yang sudah pernah kita review juga, antena Grid yang brandnya tidak perlu saya sebutkan, yang harganya bahkan di atas 2 jutaan rupiah, tapi performanya mengecewakan. Perlu diinformasikan buat sahabat semua, agar pada saat membeli antena cukup kita beritahukan dari Munir TV, pengalaman-pengalaman yang bisa terinclude menghasilkan suatu performa yang bagus pada saat kita gunakan di modem router 4G. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.